Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai alinyemen vertikal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang alinyemen horizontal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke alinyemen vertikalnya ya. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai kelandaian. Jadi jenis kelandaian di sini ada landai penentu dan landai curam di alinyemen vertikal ini. Berdasarkan kelandaian dari sumbu jalan rel dibedakan menjadi 4, yaitu di daerah emplacement, lintas datar, lintas pegunungan, dan lintas dengan rel gigi. Masing-masing memiliki jenis kelandaian yang berbeda-beda. Nah, di sini kelandaiannya misalnya di emplacement adalah dari 0 sampai dengan 1,5 per mil dan seterusnya. Nah, ini adalah batasan di mana jika kita melakukan perancangan jalan rel, kita menyesuaikan daerah yang ada aslinya dengan kelandaian ini. Yang pertama kita akan membahas tentang landai penentu. Landai penentu merupakan kelandaian yang terbesar pada lintas lurus. Nah, di sini dia akan berpengaruh pada daya tarik log dan rangkaian yang beroperasi. Landai penentu ini dibedakan atau dibagi sesuai dengan kelas jalan relnya dari kelas jalan rel yang pertama sampai dengan yang kelima. Untuk kelas jalan rel yang pertama, landai penentunya adalah 10 per mil sampai dengan landai kelas jalan kelima yaitu 25 per mil. Untuk landai curam, jadi landai curam merupakan kelandaian di mana dia misalnya ada di daerah pegunungan atau perbukitan ya. Untuk landai curam dihitung sebagai LC sama dengan VK, yaitu kecepatan maksimum di kaki landai curam ini ya, dikurangi VP kuadrat, yaitu kecepatan minimum yang ada di puncak landai curam, dibagi dengan 2G. G adalah percepatan gravitasi, SP adalah landai penentu, dan SP ini adalah landai penentu, dan SC adalah landai curam per mil. Nah, LC di sini adalah yang panjang maksimum landai curamnya. Pada daerah terowongan atau lengkung, kelandaian harus dikurangi sehingga jumlah tahanannya menjadi tetap. Baik, saya lanjutkan mengenai lengkung vertikal. Jadi di sini sebelum kita membahas lengkung vertikal, kita akan melihat definisi dari alinyemen vertikal. Seperti hanya alinyemen horizontal, alinyemen vertikal merupakan proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal. Bisa terdiri dari garis lurus dan juga lengkung vertikal. Garis lurus bisa dengan atau tanpa kelandaian dan lengkung vertikal berupa busur lingkaran. Lengkung vertikal terdiri dari lengkung transisi dari suatu landai ke landai berikutnya yang berangsur-angsur dan beraturan. Nah, untuk faktor keamanan, ada jarak pandang yang cukup dan keamanan serta keselamatan kereta api sehingga dalam melajukan kendaraan kereta api tersebut, faktor keamanan menjadi nomor hal yang paling penting. Jenisnya adalah lengkung cembung dan lengkung cekung. Nah, lengkung cembung di sini adalah lengkung vertikal yang memiliki kecembungan ke atas seperti ini, ya. Bisa ditemukan pada tanjakan bertemu turunan, tanjakan bertemu tanjakan, atau tanjakan bertemu dengan jalan datar. Kemudian, untuk perubahan jalan datar ke turunan, di sini kita harus perhatikan bahwa ada bahaya roda kereta api keluar dari rel. Roda kereta api melayang melebihi tinggi flash dari roda kereta api. Nah, di sini untuk menjembataninya, maka diperlukan lengkung transisi. Jika tidak ada lengkung transisi, maka roda kereta api akan melayang melalui suatu bentuk lengkung.
Nah, berbeda dengan lengkung horizontal di mana kita menghitung jari-jari lengkungnya, di sini untuk lengkung vertikal ada jari-jari minimum lengkung vertikal yang perlu kita perhatikan dengan masing-masing melihat dari kecepatan rencananya. Misalnya untuk kecepatan rencana yang lebih besar dari 100 km per jam, kita menggunakan jari-jari minimum 8.000 meter. Sedangkan dengan kecepatan 100 km sampai dengan kecepatan 100 km per jam, kita menggunakan jari-jari minimum lingkaran lengkung vertikal sebesar 6.000 meter. Nah, di sini kita lihat ada gambar mengenai lengkung vertikal. Ini adalah jalan datarnya, ini daerah lengkungnya, kemudian ini lengkung peralihannya ke daerah yang datar. Nah, ini adalah jari-jarinya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di sini L adalah panjang lengkung vertikal. Kemudian di sini A adalah titik pertemuan antara perpanjangan kedua landai atau garis lurus. Kemudian ada C, ini adalah perbedaan landainya. Kemudian di sini untuk perancangan kita akan menghitung nilai XM di sini ya, XM dan juga di YM. XM adalah R per 2 kali C dan YM adalah R per 8 kali C. Kemudian di lengkung cekung itu adalah lengkung di mana turunan ketemu turunan atau turunan ketemu turunan lagi atau keturunan ketemu dengan jalan datar. Di sini kecekungannya adalah ke bawah. Sementara itu ada juga bentuk lengkung parabola dengan persamaan G1 dikurangi G2 dibagi dengan R. L sebagai panjang lengkung merupakan kelipatan dari 100 feet atau 100 kaki untuk kemudahan perhitungan. Jika L ganjil, maka digunakan angka genap persis di dekatnya. Dan G1 dan G2 merupakan dua kemiringan tertentu, positif bila tanjakan dan negatif bila turunan. Sedangkan yang R adalah tingkat perubahan kemiringan per 100 feet. Sebagai contoh, diketahui kemiringan tanjakan G1 adalah 1 dibanding 120 atau 0,83%. Kemiringan turunan adalah G2 yaitu 1 dibanding 150 atau negatif 0,67. R yang digunakan adalah 0,1%, maka L adalah 0,83 dikurangi G2 negatif 67 dibagi R 0,1. Ketemunya adalah 15, maka digunakan 16. Jadi L-nya adalah 16 dikalikan 100 feet atau 1600 feet atau 480 meter. Untuk lengkung parabola ini, nilai R ditentukan oleh bentuk lengkungnya, yaitu 0,1 untuk lengkung vertikal cembung dan 0,05 untuk lengkung vertikal cekung. Apabila tanjakan bertemu turunan, ya ini tanjakan bertemu turunan dan sebaliknya turunan bertemu dengan tanjakan, maka harus ada bagian datar. Ini bagian datar yang minimumnya adalah panjang kereta api terpanjang yang melintasi jalan kereta api tersebut. Lengkung vertikal diusahakan tidak berhimpit atau bertumpangan dengan lengkung horizontal ya. Jadi, ketika kita menggambar lengkung horizontal ya, itu bukan berarti itu adalah bentuk lengkung vertikalnya ya. Jadi kemarin saya menemukan bahwa ada lengkung lengkung horizontal atau alignment horizontal. Kemudian ketika menggambar potongan ternyata sama. Nanti perlu diperhatikan ya, bentuk trase yang kalian bikin itu bukan lengkung vertikal, tapi itu adalah bentuk tikungan ya. Jadi tanjakan atau turunannya ada di antara daerah itu ya, bukan tidak boleh
Kalau kita merancang, jadi pada waktu tanjakan atau turunan, atau maaf, pada waktu kita merancang tikungan, tidak boleh disertakan tanjakan di situ. Ya, diusahakan tidak, karena kita masih dalam tahap belajar, diusahakan tidak ya. Kecuali nanti apabila terjadi ada kondisi geografis yang sangat tidak memungkinkan untuk merancang suatu tikungan dan juga tanjakan ya bersamaan. Seperti contoh di daerah jalan tol itu ya, di jalan raya itu, di jalan tol Semarang itu kalau tidak salah ada juga lengkung vertikal yang bersamaan dengan tikungan ya. Jadi tanjakan ya juga nikung. Nah, kalau di jalan raya kan banyak kita temukan ya. Kalau di jalan kereta api sebenarnya juga di jalan raya itu tidak boleh itu tanjakan plus tikungan itu sebenarnya juga harusnya dihindari. Tapi kan kadang kondisi lapangan kadang sangat sulit untuk mencapai keadaan ideal tersebut. Tapi karena kita ini masih berlatih, maka nanti usahakan bahwa ketika ada titik PP1 itu jangan sampai sama dengan titik PV1 atau PP2 tidak boleh sama dengan PV2 dan seterusnya. Baik, untuk potongan melintang, jadi kita dalam merancang suatu layout juga harus membuat potongannya, yaitu potongan pada jalan rel dengan arah tegak lurus sumbu rel. Terlihat ukuran dan bagian jalan rel dalam arah melintang. Potongan melintang ini dilihat pada lengkungan jalur tunggal maupun pada jalur ganda. Dan di sini harusnya ada daerah-daerah balas, subbalas, kemudian ketebalannya, lebar, AB-nya, nah dan seterusnya, juga drainasenya terlihat di sini. Ini untuk lengkung single track di daerah lurus, dan ini untuk single track di daerah lengkung. Kemudian di sini double track untuk bagian jalur ganda, yang di sini adalah pada daerah lengkung ya, jalur ganda untuk daerah lengkung. Di sini sudah ada ya untuk hitungan dimensinya. Kita tinggal menggunakan saja. Lalu bagaimana contoh perhitungan lengkung vertikalnya? Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan lengkung vertikal. Misalnya kita memiliki kelas jalan rel 1 dengan kecepatan maksimum itu 120 km per jam. Kecepatan rencana yang digunakan sama dengan kecepatan maksimum yaitu 120 km per jam dengan landai penentu daerah yaitu 10 per mil. Jari-jari minimum lengkung vertikal digunakan adalah 8.000 meter karena lebih dari 100 km per jam. Nah, di sini layout rencana lengkung vertikalnya dilihat dari konturnya ya. Kita ada daerah PPV1 di sini dan PPV2 di sini. Ini titik A, PPV1, PPV2 dan B. Nah, ini untuk elevasinya di stationing A, elevasinya 111 meter, kemudian di PPV1 113, kemudian di PPV2 113 juga, kemudian B. Bagaimana kita menentukan ini ya? Ini misalnya kita lihat di peta konturnya ya, di peta konturnya. Ini ada ketinggian-ketinggiannya, kita plot di sini. Nah, boleh tidak sama, boleh, tapi berarti kalian punya catatan nanti ada galian dan timbunan untuk melakukan layout lengkung vertikal seperti ini ya. Jadi misalnya kita ketemu lengkung motong trase ya. Kalau motong trase kan berarti melewati ketinggian yang berbeda ya, elevasinya akan berbeda. Nah, nanti kita bisa membuat dia elevasinya lurus, berarti ada suatu misalnya galian misalnya. Nah, boleh ini nanti kita rancang untuk galian dan timbunannya menyertakan di rencana lengkung vertikalnya.
Kemudian jika kita sudah memiliki ini, kita hitung di titik A itu perhitungan landai untuk I1 dan I2 di sini dihitung dari perbedaan elevasi dikurangi S dibagi dengan jaraknya, yaitu STA PP1 PPV1 dikurangi dengan A. Nah, kemudian kita akan menghitung beda landai yaitu Q, yaitu I2 dikurangi I1 ya, atau I1 dikurangi I2 dimutlakan. Ketemu adalah 3,3 per mil. Kemudian kita menghitung panjang lengkung vertikalnya, yaitu Q dikalikan R, 3,3 dikalikan 8.000, yaitu 26,4 meter. SM dihitung dari setengah kalikan dengan LV, 26,4 kali 26,4 ketemu 13,2. Kemudian YM dihitung dari R dikalikan I kuadrat dibagi dengan 8. Nah, kemudian di sini kita bisa menggambar nilai XM-nya di sini. Kemudian di sini kecil ini adalah nilai YM ya. Sini YM di sini ya. YM. Nah, kemudian setelah kita memperoleh gambar lengkung vertikalnya, kita bisa menghitung stationing-nya. Ya, di sini dihitung stationing A sebagai stationing awal, kemudian PLV1, kemudian di sini juga dihitung PPV1, kemudian PLV2, kemudian PPV2. Ini sudah ada rumusnya, tinggal diikutin saja ini. PLV1, PPV1, PLV2. Nah, dari situ kita akan menghitung elevasinya. Ya. Di sini juga sudah ada contohnya, tinggal diikuti saja. Titik A 111 meter, kemudian titik PLV1 di sini adalah 113 dikurangi XM dikalikan dengan I-nya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, lalu kita tampilkan di sini untuk stationing dan elevasinya kita resume di sini. Ya, ingat-ingat. Nanti ketemunya PLV, PPV1, PPLV2, dan PPV2 ini tidak ada yang sama dengan stationing di alinyemen horizontal ya. Ini ya, biasanya letak kesalahan dari kalian dalam merancang ini adalah ternyata titik PPV-nya itu sama dengan titik yang di alinyemen horizontal. Nah, ini tidak boleh sama ya. Nah, begitu untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Kita belajar tentang rancangan alinyemen vertikal. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mencoba untuk melanjutkan perancangan alinyemen vertikal di tugas yang sudah saya berikan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.